Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil asin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan kita rahmat dan nikmatnya yang tidak pernah berhenti. Maka mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma dan kita mengharapkannya baik ketika di dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk menemui sahabatku semuanya untuk berbagi ilmu yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Adapun yang ingin kami bagikan dengan judul Luangkan Waktumu. Anda sudah bertobat? Lalu ingin tahu bukti tobat Anda diterima atau tidak? Simak video ini. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati oleh Allah, Allah akan menerima doa kita setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi itu sudah dinyatakan maksum, yaitu terbebas dari perbuatan-perbuatan tercela, namun beliau, Nabi Muhammad SAW itu pernah berkata bahwa tidak pernah kurang dari 100 kali sehari dalam bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas beliau yang maksum, apalagi kita. Lalu bagaimanakah kalau kita sudah bertobat? Apakah mesti tobat kita diterima? Ya. Jawabannya untuk mengetahui itu telah disampaikan, telah ditegaskan oleh setengah ulama hikmah yang memberitahukan bahwa ada 4 perkara yang membuktikan bahwa seseorang diterima taubatnya. Lalu apa kira-kira itu? Penanda atau bukti bahwa seorang hamba Allah yang sudah bertaubat diterima taubatnya. Paling tidak ini ada ciri-ciri atau bukti-bukti yang bisa dilihat dengan nyata. Apa kira-kira? Yang pertama adalah orang yang diterima tobatnya akan kelihatan pada saat mengekang kata-kata dusta dan ghibahnya dan yang tidak berfaedah. Jadi orang yang diterima tobatnya itu, penanda bukti yang pertama adalah dia bisa mengekang kata-kata untuk berdusta dan ghibah. Apa ghibah itu? Kita juga perlu tahu. Kalau dusta sudah tahu. Kalau ghibah adalah mengucapkan kesalahan atau kelemahan atau kejelekan orang lain, sekalipun sesuai dengan kenyataan yang dialami atau dilakukan orangnya. Meskipun dia itu benar melakukan kejelekan, melakukan kesalahan, melakukan kelemahan, nyata, betul-betul melakukannya. Tapi kalau kita membicarakan kejelekan itu kepada orang lain, maka kita namanya berghibah. Nah, kalau orang yang diterima tobatnya itu, penanda yang pertama akan menghindari
perkataan dusta, yang kedua akan menghindari yang namanya ghibah. Dan berbicara yang tidak ada faedahnya. Jadi orang yang tobatnya diterima ini akan kelihatan. Ketika berbicara yang tidak ada faedahnya, dia nggak mau. Akan lebih baik diam. Itu tanda-tanda orang yang tobatnya sudah diterima. Dan ini tidak mudah loh. Tidak mudah. Maka ini perlu latihan. Karena ini petunjuk. Petunjuk itu tidak datang dengan sendirinya. Ada yang diminta. Memang ada yang pemberian langsung dari Allah. Tapi ada yang diminta. Kemudian bukti seseorang diterima tobatnya yang kedua adalah lenyapnya sifat hasud, dengki, dan iri hati. Ini juga tidak gampang. Ini karena penyakit hati ini. Nah, hatinya sudah hilang enggak ini dari sifat-sifat itu? Sifat hasud, menghasut orang lain, ngompor-ngomporin kejelekan. Kalau kebaikan tidak masalah, ngompor-ngomporin untuk hal-hal yang jelek, yang hasut, iri, dengki. Apakah bisa enggak ini? Kalau orang sudah bertobat tapi di dalam hatinya masih muncul iri, dengkinya tinggi, hasutnya juga masih berjalan, maka ini pertanda bahwa taubat seseorang itu tidak diterima. Kemudian penanda yang ketiga apa ya? Siapa kira-kira bisa jawab ini? Yaitu orang yang diterima taubatnya akan dibuktikan dengan mampu menghindari kawan yang jahat. Jadi dia tidak bergaul dengan kawan-kawan yang jahat. Mohon maaf, sebut saja misalnya orang yang suka minum minuman keras. Mohon maaf, orang yang suka berbicara tidak ada gunanya, nongkrong-nongkrong, yang menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Logo, sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada fadihnya, pasti akan menghindari itu. Itu ciri yang ketiga. Jadi orang jahat memang bergaul ini penting itu. Bergaul itu penting karena menurut Jean Jacques Rousseau, ahli ilmu jiwa naturalisme, bahwa pengaruh lingkungan sangat kuat. Maka ini penting orang tua untuk menjaga anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke itu. Nah, kalau orang tua, orang yang sudah berpikir, sudah balik, bisa membedakan dari baik yang buruk, mestinya dia akan memilih kawan itu kawan-kawan yang soleh. Memang itu ada anjuran. Kalau ingin sembuh hatinya yang sakit itu, ya berkumpullah kepada orang-orang yang solih. Supaya kita juga ketularan solihnya. Ya. Kalau jelek, ada pepatah mengatakan, ojo cedak kebo gupak. Maksudnya apa? Jangan mendekat kepada kerbau yang kotor. Kalau kita dekat kerbau yang kotor, maka kita akan kena kotorannya dari kerbau itu. Ini filosofi Jawa yang baik untuk kita jadikan pedoman. Kemudian, yang terakhir, bukti yang keempat seseorang itu diterima taubatnya adalah siap menghadapi mati. Nah, ini tekun beribadah dan selalu beristighfar serta menyesali dosa yang sudah-sudah. Itu ada 4 bukti kalau seseorang itu taubatnya diterima oleh Allah. Ada 4 bukti itu, dan itu tidak mudah, sulit itu, ya. Maka dari itu, mari kita pelajari ini supaya kita itu bisa mencari ilmu yang bermanfaat, mencari pekerjaan yang diridhoi oleh Allah untuk menghindari 4 macam itu yang itu tidak mudah, ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada manfaatnya untuk kita dan bisa menjalankan dengan baik
untuk kebaikan kita dan anak cucu kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan itu semata-mata karena kebodohan kami, karena kesalahan kami, karena kefakiran kami tentang ilmu. Tapi kalau ada baiknya, ada benarnya, semua itu milik Allah. Semua milik Allah, bukan milik kami. Ya. Karena kami tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.